Bun, sekali-kali coba tengok ke lemari, apakah baju kita sudah bertumpuk, atau juga tengok rak sepatu, apakah sepatu dan sandal kita sudah berjejer. Kalau ada barang-barang yang sudah tidak dipakai, dipilih, disisihkan, itu bisa kita jual. Karena sekarang ada yang namanya bisnis pre-love. Assalamualaikum Bun, apa kabar? Hari ini saya tuh dengan Pak suami rencananya mau lari pagi, mau berjemur, tapi ternyata hujan. Jadi mari kita berteduh saja sambil kita ngobrol. Bun, jangan berpikir kita jualan barang bekas itu seperti kita di pasar loak. Tidak, kita tetap menggunakan berbagai fasilitas modern, berbagai media sosial untuk menawarkan barang kita. Ada banyak orang yang memang senang untuk berpakaian bagus, sepatu bagus, berganti-ganti. Ketika ingin ganti, mereka tidak lagi harus membeli baru, karena ada satu komunitas, mereka saling menjual barang-barang bekas pakai mereka, sehingga mereka bisa berganti dengan model lainnya, dengan barang lainnya, dengan harga yang murah. Bun, saya juga termasuk orang yang pernah membeli barang pre-love. Contohnya ini kacamata hitam ini saya beli pre-love di Carousel, atau juga sepatu ini saya juga sama beli di Carousel. Tidak semua orang memakai barang harus selalu baru. Ada juga yang memang tidak apa-apa memakai barang bekas, karena barang bekas yang dijual itu berkualitas. Jadi mari kita kupas tuntas bisnis pre-love ini seperti apa, potensi untungnya seperti apa, potensi pasarnya seperti apa. Barangkali di antara Bunda ada yang tertarik. Alasan pertama adalah bisnis ini tidak perlu modal. Bunda cukup mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, yang sudah bosan, yang masih layak pakai, yang masih sangat bagus untuk kita jual. Alasan kedua, barang kita tidak terbuang dengan percuma. Jadi baju yang selama ini sudah tidak terpakai, yang tergantung, mungkin digigit sama ngengat sehingga sobek, itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk kita jual. Atau sepatu tidak hanya menjadi lapuk disimpan di lemari sepatu, sehingga barang-barang yang kita beli dengan harga yang tidak murah akan rusak dengan sendirinya karena kita tidak menggunakannya. Maka dengan bisnis pre-love ini, barang-barang yang tadinya tidak bermanfaat, barang-barang yang nyaris jadi sampah, bisa Bunda jual dengan harga yang lumayan. Yang ketiga, peminat barang pre-love ini banyak. Ada banyak orang yang ingin memiliki barang branded tapi tidak memiliki kecukupan uang untuk membeli barang baru. Maka membeli barang branded dengan harga yang relatif murah adalah salah satunya melalui pembelian barang-barang pre-love. Alasan keempat, banyak platform yang memang membantu menjual barang pre-love. Ayah, Bunda, atau teman-teman bisa menggunakan media sosial pribadi, atau memang bisa menggunakan atau difasilitasi oleh website-website yang memang menjual barang-barang pre-love. Seperti yang saya bilang tadi, saya beli sepatu di Carousel. Tentu bukan Carouselnya yang ngejual, tapi Carousel adalah satu website besar. Ada seller tertentu yang memang menggunakan Carousel untuk menjual. Bun, tadi adalah beberapa alasan kenapa kita perlu mempertimbangkan bisnis pre-love untuk kita geluti. Nah, sekarang saya akan coba membuka wawasan tips-tips yang harus kita lakukan ketika kita ingin berbisnis barang-barang pre-love. Tapi ini juga berlaku untuk Bunda yang mungkin ingin membeli barang-barang pre-love. Tips yang pertama adalah mengenali merek barang itu sendiri. Apakah barang yang kita jual itu branded atau barang lokal.
Lakukan pengecekan lebih dulu sebelum kita menjualnya. Kita baru bisa menentukan harga setelah kita mengecek barangnya. Jangan menjual barang pre-love dengan harga yang baru, karena harga-harga itu dengan mudah bisa orang cari melalui Google Search bisa. Jadi pastikan kita memeriksa barangnya, kemudian kita bisa menentukan harga dengan harga di bawah harga yang baru. Kita juga perlu mengenal merek barang supaya bisa memahami apakah itu benar-benar barang ori atau sekedar KW. Jadi jangan sampai kita menjual barang KW tapi mengaku barang ori. Itu akan mengecewakan dari customer kita. Apabila memang bukan barang branded, sampaikan saja bahwa itu barang KW, KW1, KW2, KW3 atau Supreme dan lain sebagainya. Sehingga pembeli juga bisa paham dengan kondisi barang. Jangan sampai menipu calon pembeli. Even itu barangnya barang KW, tapi sampaikan keunggulannya, bahwa ini mirip benar dengan aslinya, bahwa ini kuat, dibuat dari barang yang berkualitas, hanya dibuat lokal. Kedua adalah mengecek kondisi barang. Pastikan bahwa kondisi barang itu masih layak dipakai. Hindari menjual barang-barang yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Misalnya kita mau jual pakaian atau tas, cek potensi di mana barang kita itu berpotensi untuk rusak. Misalkan ada sedikit sobek di lututnya, atau misalkan ada sedikit noda di bagian lengannya, itu harus disampaikan. Kalau kira-kira nodanya bisa kita bersihkan, sebelum dijual, dibersihkan dulu. Pun setelah kita mengenali merek dan mengecek kondisi barang, satu hal lagi harus kita pahami bahwa orang memberi barang pre-love karena menginginkan barang berkualitas dengan harga yang murah. Jadi hal penting lainnya dalam bisnis pre-love ini adalah menentukan harga. Caranya bagaimana? Bunda search dulu. Bisa jadi banyak orang menjual barang yang sama dengan kita. Kira-kira mereka menjual berapa? Ya, kondisinya bagaimana? Setelah itu baru ditentukan harga. Jangan terlalu tinggi mengambil untung, tapi juga jangan terlalu rendah. Kita menggunakan margin yang pas. Itu cara kita menentukan harga. Tips yang keempat adalah memotret barang yang kita jual dengan potret terbaik. Lakukan sudut pandang atau angle yang baik, berikan pencahayaan yang baik, sehingga barang bekas yang kita jual itu nampak seperti baru dan tentu saja akan menarik perhatian pembeli. Bun, selanjutnya deskripsikan produk secara detail, mulai dari brandnya apa, materialnya apa, ukurannya apa, ketersediaannya warna apa, sehingga pembeli memperoleh informasi yang cukup dan tidak bingung mengenali barang yang diminatinya. Tips yang berikutnya adalah gunakan media sosial atau media online yang ada. Jika kita mau memulai dengan personal seller, kita bisa menggunakan Twitter, bisa menggunakan Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mau bekerja sama dengan website terkenal, kita bisa menjadi penjual di situs-situs seperti Carousel, Reborns, dan lain sebagainya. Penting untuk dicatat bahwa ketika kita posting di media sosial atau ikut bergabung dengan situs-situs yang menjual barang bekas, pastikan bahwa foto kita bagus, foto kita berkualitas, sehingga menarik perhatian pembeli, sehingga juga menarik minat. Dan ketika kita menggunakan media sosial pribadi untuk sarana promosi kita, kita harus aktif, jangan diam saja. Ketika ada yang bertanya, silakan jawab. Ketika ada yang nge-like, silakan buka komunikasi, sehingga ada komunikasi, ada interaksi yang cukup untuk membantu menginformasikan barang-barang yang akan kita jual. Tips selanjutnya adalah ajak teman atau keluarga untuk berbisnis pre-love. Artinya, ketika kita kehabisan barang-barang yang akan kita jual, mereka mau menitipkan barang-barangnya yang layak pakai, masih bagus dan berkualitas untuk kita jual, supaya bisnis kita terus berjalan. Jangan sampai kita tidak jualan lagi gara-gara tidak ada barang lagi yang harus kita jual. Yang terakhir, tip dari saya, satu hal yang penting ketika kita bisnis pre-love, kita harus memberikan alasannya kenapa kita menjual barang tersebut. Contoh, ketika saya membeli sepatu tadi,
orang itu alasannya menjual karena dia salah membeli barang dengan ukuran satu nomor lebih tinggi dari kakinya, sehingga barang itu tidak dipakai, kondisinya masih baru, masih ada dusnya, sehingga barang yang dia patok juga masih agak tinggi, hanya separuh harga. Sementara ketika saya beli kacamata ini, alasan yang bersangkutan bahwa koleksinya sudah terlalu banyak dan dia juga kesulitan untuk memeliharanya, sehingga dia merasa perlu untuk menjualnya. Harganya yang saya ingat ini harga sekitar 25% dari harga beli yang barunya. Jadi Bun, itu adalah beberapa yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan bisnis pre-love. Jadi jangan malu, jangan berpikir bahwa kita seperti tukang loak. Kita ini adalah menjual barang-barang yang berkualitas dengan harga murah. Gimana Bun, setelah saya mengajak sharing mengenai masalah bisnis pre-love, kepikir untuk menggelutinya? Ada ide? Kalaupun ada, kalau Bunda berminat, mulai dengan membereskan barang-barang koleksi kita. Mungkin daripada baju tertumpuk tidak terpakai, kita ambil mana yang masih dipakai, mana yang sudah tidak cukup, mana yang sudah tidak kita minati, itu bisa potensi kita jual. Atau mungkin ada barang-barang yang tersimpan bertahun-tahun di gudang, mari kita tawarkan, ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kunci dari semua kunci bisnis ini adalah kejujuran. Namanya juga beli barang bekas, tentu tidak sesempurna barang yang baru. Makanya ketika kita menjual barang bekas, kita harus menyampaikan ke pembeli, ini loh rusaknya kalau memang ada rusak, ini loh cacatnya kalau ada cacat. Dan kita juga harus memberikan potensi-potensi kerusakan jika barang itu berpindah tangan. Jadi Bun, tidak usah berkecil hati ketika kita menjual barang-barang bekas ada sedikit cacat. Karena pembeli juga paham kok dengan resikonya. Ketika dia memberi barang pre-love pasti tidak sempurna. Yang penting dari awal kita harus menyampaikan bahwa ini loh cacatnya, ini loh kurangnya, ini loh potensi kerusakan yang paling mungkin terjadi ketika barang itu berpindah tangan. Itu disampaikan dengan sejelas-jelasnya supaya yang membeli tidak kecewa. Demikian Bun sharing kita kali ini. Saya tetap semangat untuk mengajak Bunda, untuk mengajak para wanita memanfaatkan potensi yang ada, ikut sedikit berbisnis. Karena bagaimanapun juga banyak sendi-sendi ekonomi yang terpengaruh dengan adanya COVID yang tidak kunjung selesai. Makanya sebagai ibu-ibu, aktivitas kita diperluas, jangan dari dapur ke kasur, tapi juga melakukan sesuatu yang bisa membantu perekonomian keluarga. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.